Kisah nyata terjadi di kampung saya tentang seseorang kuli bangunan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seorang laki-laki berasal dari daerah dan kampung yang sama dengan saya, yang keseharian sebagai kuli bangunan harian. Saya sebut saja namanya Koko, yang bekerja sebagai kuli bangunan harian. Hasilnya dari bekerja tidak pernah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Istrinya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak. Singkat cerita, si Koko ini entah dia sudah putus asa dengan keadaannya, entah bagaimana ceritanya dalam sekejap. Kondisi perekonomian berbalik 200 derajat. Uang tak habis-habis. Dia orang kampungku pun jadi heran melihat keadaan. Bukan mereka suuzon, tapi orang kampung kenal betul bagaimana kondisi Koko. Kami mencoba positive thinking, tapi positif berubah menjadi negatif. Karena sikap Koko yang berubah semenjak perekonomian melonjak. Bergaul mulai kurang. Dari humoris menjadi dingin, pendiam, dan sensitif ketika ada pertanyaan dari warga dari mana asal-usul uang yang dia dapat. Namun, pertanyaan direspons dengan forum wajah kemarahan. Lantas orang yang bertanya menjadi orang yang paling dibenci. Tak lama kemudian Koko pun keluar dari kampung, pindah ke desa tetangga. Di sana dia beli tanah yang luas. Namun lokasi tanah yang dibeli jauh dari pemukiman penduduk. Sepertinya dia menghindari keramaian. Dia pun membangun rumah megah, lengkap dengan tempat bermain anak-anak, layaknya sekolah TK. Padahal kita semua tahu Koko tak memiliki anak kecil. Pada suatu saat kecurigaan warga semakin kuat. Kala Koko berangkat umroh, dia menitipkan sesuatu kepada saudaranya, yaitu kendi dibungkus koper. Koko berpesan kepada sang kakak supaya tidak mengizinkan siapapun membuka kendi itu. Seketika malam kakaknya Koko tak sengaja masuk ke kamar hendak mengambil sesuatu. Dia melihat dari koper bergerak sendiri. Kakaknya Koko pun ketakutan. Saking penasaran koper pun dibuka. Hal tak terduga muncul seperti boneka botak. Akhirnya kakaknya Koko menelpon supaya Koko bisa cepat pulang dan mengambil titipannya. Warga semakin heran dengan perubahan sikap Koko yang dinilai semakin aneh, di mana sang kakak datang kepadanya untuk meminta bantuan. Modal usaha alih-alih membantu malah kakaknya tidak diajak bicara sampai sekarang. Pernah juga orang sekampung disewa Koko untuk mengajarinya menyetir mobil. Ketika sedang belajar tak sengaja, orang kampung bertanya tentang asal-usul hartanya. Respon Koko membenci.